Hai, Rizky di sini. Dan hari ini gua lagi mau iseng-iseng bikin sebuah PC yang dimana dia itu enak buat dipakai ngegame, terus enak juga buat dipakai oleh creator, dan juga enak kalau misalnya mau dipakai buat pindah-pindah device kalau kalian punya multi device. Dan ini di project kali ini gue juga dibantu oleh Gigabyte yang dia itu meminjamkan gue beberapa barang seperti motherboard VGA dan juga monitor yang ternyata ini cukup unik pas gue pakai. Dan inilah PC percobaan yang bisa dipakai nge-game, creator, ataupun dipakai buat multi device. Kalau misal kita mau outline dulu, sebenarnya kan PC yang enak buat dipakai ngegame sama yang enak buat dipakai sama creator itu punya satu hal yang common, yaitu processing power yang kencang. Dan di sini kita berterima kasih juga kepada Gigabyte yang sudah meminjamkan kita Intel Core i9 11900K, sebuah prosesor yang kenceng banget dari Intel yang kemarin sebenarnya bisa dibilang baru aja launching, walaupun nggak baru-baru banget ya. Memang kalau misalnya kalian ada bilang, wah itu kan core-nya berkurang dari yang Comet Lake punya. Memang ada penurunan core, tapi kalau kalian lihat skor dari single core-nya atau performance dari single core-nya ini lumayan ajib loh. Dan juga di Intel Core i9 yang 11900K ini, dia fiturnya nggak bisa dibandingin sama yang lain. Bahkan dibanding prosesor-prosesor Intel yang juga Rocket Lake pun, dia itu dia punya fitur yang prosesor lain tuh nggak punya. Dan juga kalau misalnya kalian ngeliatin kayak creator, kenapa kebanyakan pakai Intel, itu karena di sini gue mau bikin konsep creator itu memang terbantu banget sama yang namanya Intel QuickSync, apalagi pas kita lagi video editing di Premiere. Jadi kalau misalnya tadi kan prosesornya gue udah pakai Intel Core i9 11900K. Terus kalau misalnya buat motherboardnya, ini adalah bintang utamanya. Motherboardnya menggunakan Aorus Z590 Pro AX. Ini adalah sebuah motherboard yang bener-bener elegan. Ini kayaknya yang paling elegan, yang paling stylish, yang paling bisa dibilang stealthy. Dia itu nggak macem-macem, nggak neko-neko, desainnya itu bagus banget. Itu Z590 yang desainnya paling bagus yang pernah di-review di channel ini. Dan juga kalau misalnya kita ngomong soal fitur dari motherboardnya ini banyak banget. Jadi kalau misalnya dibilang WiFi, dia udah yang paling kencang, itu yang AX. Terus juga Bluetooth itu bagus. Antena dari WiFi dan Bluetoothnya itu juga gue suka banget, dia udah yang versi magnetik dan bisa dilipat-lipat begini. Terus juga kalau misalnya kalian tanya apakah motherboardnya itu punya power phase yang banyak, itu power phase-nya juga ada banyak dan juga capable banget untuk ngedrive yang namanya prosesor kenceng, apalagi kalau kita udah ngomongin Core i9 ataupun Core i7. Kalau misalnya kita lihat di kapasitas SATA-nya sebenarnya masih sama aja, masih 6. Terus juga kalau untuk fan header juga masih banyak, dia ada 2 untuk fan CPU itu ada di sebelah kanan atas, ada 2 biji. Terus kalau misalnya di sebelah kiri atas deket CPU power, dia juga ada 2 untuk CPU back fan ataupun CPU fan lain. Dan juga kalau misalnya kalian mencari fan header yang buat bagian depan, ada misalnya fan-nya itu ada 3 dan itu ada fan headernya satu-satu, kalian bisa ambil fan header yang ada di bagian bawah, itu ada 3. Dan ada satu lagi backup itu ada di sebelah kanan. Terus kalau misalnya kalian tanya, kalau casingnya pakai USB Type-C, apakah ada colokannya? Oh, tentu ada. Di sebelah kanan itu ada USB 3.0 slot dan juga USB 3.1 yang Type-C. Dan juga kalau misalnya kalian mencari USB 2.0, dia ada 2 di bagian bawah. Berarti kalau kita udah ngomongin motherboard, itu udah yang paling high-end, itu udah yang mentok lah di kelasannya. Terus kalau kita masuk ke, kalau kita punya motherboard kayak gitu, yang udah support sama PCIe Gen 4, terus kita punya prosesor yang juga udah support sama PCIe Gen 4,
Kayaknya sayang banget kalau gua nggak pakai SSD yang PCIe Gen 4 juga. Maka dari itu di sini gua memakai Apacer PCIe Gen 4 yang juga udah kenceng banget. Dia bisa sampai 5000 MB per second, megabyte ya, alias 5 GB per second. Dan juga untuk di SSD-nya ini gua sebenarnya memang ada 4 M.2 slot di motherboard ini, tapi di sini gue hanya menggunakan satu aja yang di bagian atas. Dan untuk GPU-nya di sini gue menggunakan RTX 3060 dari Gigabyte juga tentunya. Dan kalau misalnya kalian tanya kenapa kok Core i9 dipasanginnya sama 3060 itu nggak jomplang. Sebenarnya sih untuk gamer ya memang agak jomplang, tapi untuk creator yang memang tidak butuh GPU power yang terlalu mewah-mewah banget, ya ini RTX 3060 udah cukup banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin seorang video editor kayak gua, yang dimana kerjaannya itu memang dependent banget sama yang namanya CPU, apalagi pas kita lagi ekspor video. Ataupun sebenarnya kalau misalnya kreatornya itu adalah 3D design, memang sih dia butuh yang namanya ray tracing dari si RTX itu memang dia butuh banget. Apalagi kalau misalnya pakainya tuh kayak Blender gitu kan. Namanya exporting per frame itu memang berpengaruh banget. Tapi untuk di case kali ini, ya karena emang dipinjemin dari Gigabyte-nya itu ini gitu. Tapi di case ya jujur di case untuk seorang video editor, RTX 3060 itu udah cukup banget. Yang penting TDP-nya itu bisa lebih rendah daripada RTX kakaknya. Lalu yang untuk barang-barang lainnya gue menggunakan testbed gue seperti biasa, yaitu untuk cooling gue menggunakan H100i yang platinum, yang RGB juga. Terus juga untuk power supply-nya karena ini pakai 3060, gue cukup menggunakan yang 650 watt. Terus untuk RAM-nya di sini gue, karena ini adalah PC untuk creator dan gamer, gue menggunakan yang 32 GB 4x8 dan itu bisa di clock sampai 3600 juga. Terus untuk casingnya gue menggunakan Corsair yang 4000X karena dia full black gitu, cocok banget apabila berdampingan dengan Aorus Pro AX. Dan di sini kita melihat skor dari Cinebench-nya itu ternyata bener kata gue, single core-nya itu cukup tinggi, walaupun memang di multicore dia itu biasa aja. Tapi kalau misalnya kita udah mulai masuk ke 3D Mark, terus juga udah masuk ke kayak Blender dan juga Premiere, itu baru ceritanya beda. Di 3D Mark dia itu punya processing power yang gede, karena dia punya power yang gede juga, jadinya pasti skornya itu juga cukup tinggi. Lalu kalau untuk Blender, karena dia juga mempunyai CPU dengan power yang tinggi, makanya dia bisa punya bisa punya render time yang juga rendah. Apalagi di optics, karena dia RTX dan CPU-nya itu bekerja secara bersamaan. Lalu untuk di Premiere, ini adalah case yang spesial. Jadi di Premiere biasanya kalau gue kayak mindah-mindahin footage 4K, itu biasanya banyak banget yang namanya videonya itu agak patah-patah di awal, walaupun selanjutnya dia kenceng. Itu biasanya gue pakai prosesor dari kompetitor atau merek sebelah lah ya, tim merah. Tapi di kali ini dia pas mindahin footage itu bener-bener seenteng itu. Itu berkat Intel QuickSync-nya yang memang sebenarnya ini adalah fitur yang lama ya, dan sebenarnya juga bukan fitur yang baru dan yang menonjol banget di Rocket Lake ini. Tapi ini mau gue bahas banget karena gue jarang banget pengalaman menggunakan Intel, biasanya hanya di laptop aja, di desktop itu jarang banget. Gue ngerasain di sini gue mempunyai processing power yang tinggi dan juga fitur-fitur dari Intel itu bisa dimanfaatkan banget gitu. Kalau yang sebelumnya itu di Comet Lake itu masih PCIe Gen 4, belum support PCIe Gen 4, hanya motherboardnya aja. Tapi yang kali ini dia sudah support motherboard dan CPU-nya dengan PCIe Gen 4. Jadi udah ready kalau misalnya mau pakai PCIe Gen 4. Ataupun kalau misalnya kalian mau memakai GPU yang udah support PCIe Gen 4, kalian juga bisa. Jadi kalau misalnya ada beberapa motherboard yang dia itu punya PCIe Gen 4-nya itu hanya salah satu. Jadi kalau GPU-nya udah PCIe Gen 4, maka SSD-nya pakai PCIe Gen 3. Ataupun kalau pakai PCIe Gen 3 SSD-nya ya GPU-nya nggak bisa PCIe Gen 3. Tapi untuk tenang aja, di prosesor dan motherboard yang kali ini dia udah bisa mau pakai PCIe Gen 4 GPU ataupun SSD-nya mau dua-duanya pakai PCIe Gen 4, itu udah bisa.
Oke, jadi sebelum melanjutkan videonya, di sini gue ada tambahan sedikit. Jadi ini adalah rekaman setelah gue nge-benchmark PC-nya beberapa kali dan ternyata gue menemukan ada hal-hal yang unik di saat benchmarking PC ini. Jadi pas gue nyoba benchmark Cinebench R23 di PC ini, dia PC-nya pertama suka mati-mati terus. Jadi gue pertama bingung kenapa kok bisa ini mati-mati terus, dan gue udah install ulang Windows-nya beberapa kali dan juga copot pasang kabelnya beberapa kali, tapi dia masih sama. Tapi ternyata dia punya fitur ya, dari Core i9 ini kan punya banyak fitur. Nah, ternyata ada beberapa fiturnya itu yang masih prematur. Salah satu fiturnya yang masih prematur adalah AVX. Jadi AVX itu dia fungsinya adalah mengoptimalisasikan clock-nya multicore itu sampai berapa. Jadi kalau misalnya bisa di boost sampai 4,9 GHz dia boost. Kalau misalnya dia ngerasa kalau bisa sampai 5 GHz dia boost sampai 5. Tapi itu akan menghasilkan suhu yang cukup hangat dan juga bisa dibilang clock-nya yang tidak terlalu stabil karena dia dipaksa untuk semaksimal mungkin gitu kan. Nah, kemarin itu pas kita coba beberapa kali dia itu ada mati-mati sendiri, dan ternyata itu bisa kalian cegah kalau misalnya kalian menggunakan Core i9 dan kebetulan memakai motherboard yang bisa support AVX juga. Itu bisa dicegah dengan cara Core i9-nya itu ada AVX settings. Sayangnya ini belum sempat gua rekam kemarin karena ini masih sesi benchmark pas gua nemuin ini. Dia pas di AVX settings, dia itu bisa di setting AVX-nya. Bisa diturunkan juga mau setting AVX-nya itu berapa. Kalau misalnya kalian ada menemukan AVX 2 dan AVX 512 itu bisa diturunkan, misalnya kayak kalian input angka 1 di situ. Nah, itu misalnya kalau AI-nya itu dia ngerasa kalau prosesornya bisa jalan sampai 4,9 GHz, dia akan turun ke 4,8. Jadi kalau misalnya kalian taruh 1, itu adalah kelipatan 100 MHz. Jadi kalau misalnya kalian taruh di 4,9, kalian taruh kalau misalnya dia bisa all core di 4,9, kalian taruh 1, dia bisa naruhnya dibatasin di 4,8. Kalau taruh 2 ya berarti 4,7 dan seterusnya. Dan juga ada juga yang namanya AVX 512 yang dimana itu gue inputnya 1, itu juga gue masih belum ngerti-ngerti banget, tapi ya intinya itu juga untuk menurunkan performa dari si Core i9-nya sendiri agar lebih stabil gitu. Dan fitur yang kedua itu adalah multi-core enhancement yang tentunya gue udah pernah nyebutin ini juga. Namun baru kali ini multi-core enhancement-nya itu bisa menyebabkan PC-nya itu untuk blue screen. Jadi beberapa kali gue benchmark kemarin itu PC-nya jadi blue screen dan suhunya itu lumayan hangat ya, kalau kita lihat di sini bisa 100 derajat Celcius, dan gue minta maaf banget kalau di sini videonya kualitasnya nggak terlalu bagus karena ini direkam pakai HP mendadak karena lagi benchmark bukan pas lagi syuting. Itu karena dia berusaha untuk multicore-nya itu di waktu yang cukup lama, jadinya memang CPU-nya itu suhunya itu agak hangat gitu, dan dia dipanas terus suhunya. Jadi fitur multi-core enhancement itu bisa kalian bisa kalian matikan agar CPU-nya itu saat dia nge-benchmark sesuatu yang multi-core dan dia disuruh sama motherboard-nya untuk stay di multi-core clock yang tinggi terlalu lama, itu bisa diturunkan langsung. Jadi dia sebenarnya bagus sih. Fitur MCE ini gunanya adalah untuk menurunkan throttling-nya, tapi sayangnya memang ada backlash sedikit di mana kalau misalnya mau menurunkan kemungkinan throttling, ya jadinya suhunya jadi terlalu tinggi dan performa dari prosesornya jadi nggak terlalu stabil. Ya paling itu aja tambahan dari gua, kita lanjut ke videonya. Nah, tentunya selain synthetic benchmark, kita juga mencoba benchmarking game di sini, dan game yang kita gunakan adalah game yang cukup fenomenal belakangan ini, yaitu Outriders. Di 3060 settingan 2K di DLSS on dan setting max graphics, dia bisa mendapat lebih dari 60 fps, tapi saat kita matikan DLSS-nya ternyata dia tidak bisa mendapatkan sampai 60 fps. Dan di sini berarti 3060 kalau misalnya mau mendapatkan 60 fps di resolusi 1440p, minimal DLSS-nya harus kalian nyalakan.
Dan buat kalian yang mau membeli monitor ataupun motherboard dari Aorus dalam waktu dekat, kalian bisa nge-redeem game Outriders secara free. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan yang terakhir adalah pengalaman memakai layarnya. Jadi ini sebenarnya adalah monitor yang pernah gue review juga, yaitu Gigabyte M27Q. Ini adalah monitor yang bisa untuk creator, bisa untuk gamer, dan dia punya satu fitur yang apa ya, bisa dibilang mungkin baru ada di monitor ini, belum ada di monitor lain. Nama monitornya M27Q, itu dia punya resolusi 2K dengan resolusi sampai 170 Hz. Terus juga dia punya response time yang juga sangat cepat. Dan ini adalah satu fitur yang paling bagus kalau menurut gua. Dia punya fitur yang namanya KVM atau KVM. Dia itu bisa pindah-pindah device. Kalau misalnya kalian punya multi device, misalnya yang satu memakai laptop, satu lagi PC, satu lagi handphone, itu kalian tinggal pencet-pencet aja, dia bisa ganti device secepat itu. Tinggal satu klik aja dia langsung ganti. Dan menariknya lagi, kalau misalnya kalian itu punya kayak HP Samsung, itu juga dia udah support dengan Samsung DeX tentunya. Jadi di belakang itu pastinya udah ada USB Type-C juga. Jadi paling itu aja sharing singkat kita tentang bagaimana sih kita bikin PC yang bisa buat gaming, bisa buat produktivitas, dan juga bisa buat gampang kalau misalnya mau pindah-pindah device berkat monitornya itu. Dan ternyata PC-nya ini menyenangkan sih. Gue suka dengan processing power-nya saat gue menggunakan ini sebagai editing selama beberapa waktu, walaupun ya nggak bisa terlalu lama karena harus dibalikin. Dan sebelum mengakhiri videonya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau Aorus lagi bikin giveaway. Dan giveaway-nya itu cukup banyak. Winnernya bisa dapat banyak hadiah ya. Jadi ada 2 pemenang. Syaratnya itu gampang, kalian cukup ikut quiz yang ada di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan follow Aorus ID FB page. Pokoknya syarat dan ketentuannya ada di bagian bawah, itu kalian tinggal ikutin aja dan ikutin quiznya juga. Kalau kalian beruntung, jujur ini pemenangnya dapat banyak banget nih. Winner pertama itu AMP 500 mousepad, poker card, Aorus mouse cover, Aorus magnet. Buset, banyak banget. Serius, kalau misalnya kalian menang ini bonusnya banyak loh. Jadi pastiin untuk ikutan giveaway-nya juga. Jadi paling itu aja dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.